Hai. Ini udah. Udah lah. Oh, tadi katanya 5 menit, makanya tertawa kita di prank. Udah. Astagfirullahaladzim loh kan, mana gak kelihatan kayak gini. Hari ini tanggal berapa ya sekarang ya? Sekarang tanggal 23 April. 23 April. Sudah masuk ke akhir bulan ya. Dan mendekati high season untuk anak-anak libur Duh, panjang. serius? Habis ini udah libur? Udah Wow. kelas habis ini. Betul. Berarti habis libur lebaran, libur sekolah. Rioyo yo, are-are Banget. yo. Tapi di April 2025 ini juga banyak orang-orang dari segala lini yang memang berpulang ya. Pertengahan kemarin ada Titi Puspa, terus kemarin juga ada kabar kalau Paus Franciscus meninggal, terus ada beberapa artis juga kayak Ray Saitapi juga meninggal gitu. Jadi 2025 bulan April ini banyak sekali kejadian yang mungkin bagi kita yang sekarang lagi ada, masih ada dan harus selalu ada, itu harus berpikiran positif dan membenahi apa yang sebelumnya mungkin menjalannya dengan tidak baik ya. Jadi mulai hari ini biasakan berpola pikir positif dan baik. Top, kamu habis ngapain kok bisa mengeluarkan kata-kata itu? Air matamu udah habis kemarin malam. Gak punya air mata Gak sekarang. punya air mata, punya air apa? Air apa? Aerobik. Punyanya air itu, air teh. Air Jordan. Ya semuanya lah ya. Iya. Berarti kalau misalnya habis ini akan libur lebaran, libur sekolah, kan mungkin Banyak yang jalan-jalan. jalan-jalan, terus main ke rumah teman gitu kan. Emang udah selesai ujian serius? Mau. mau. Jadi bulan Juli itu udah mulai Liburan. Bukan, udah mulai Kenaikan. bukan kenaikan, apa sih? Masuk angkatan apa? Tahun ajaran baru. Betul. Tahun ajaran baru berarti habis Aku ini tahu Putu liburan. kok ngeh banget. Yang pertama adalah anaknya 2 sama-sama Sekolah. Nah, terus yang ketiga kan dia sekarang Ada di day wisata. jobnya ada di salah satu hotel. Betul. Jadi dia tahu nih high season gitu. Kalian kapan-kapan harus main ke tempat aku. Nunggu kamu 1 bulan dulu di sana. Sebulan lah. Kalau kontrakku diperpanjang baru main di situ ya. Harus diperpanjang. Pak Agus perpanjang aja, Putu itu anaknya rajin kok Pak Agus. Of course lah. Tapi hati-hati ya sama Putu ya, bagus ya. Kenapa? Ya takutnya dia cepet melejitnya, nanti cepet ini naik jabatannya Kan gitu. Dexet kita berdua jadi GM. SPV. Omongan adalah doa ya, Amin. afirmasi yang menjadi manifesting lah. Amin. Kali ini kita kedatangan bintang tamu sangat luar biasa sekali. Betul, ini Betul cerahkan katanya juga. istrinya, betul katanya Putu, liburan itu biasanya kalau Harus bawa oleh-oleh dong. luar dari Kota Batu pasti ingin membawa oleh-oleh dari Kota Batu. Nah, Padahal aku tidak minta oleh-oleh. itu kan Rita Sugiarto. Kalau aku sih harus bawa oleh-oleh. Kayak gitu apapun ya. itu, biar menjadi kayak semacam buah tangan gitu. Betul. Nah apalagi kalau misalnya kita dari Malang, dari Batu itu identik dengan keripik buah. Mesti. Kenapa ya kira-kira ya? Ya karena kan Kok kerepek gitu loh? Enggak, maksudnya di Kota Batu orang yang petani buah banyak. Oh gitu ya? Apa langsung saja kita Kenapa ya? tanyakan kepada jeragannya ya kan ada Mas Burhan di sini. Hai Mas Burhan. Apa kabar? Bukan Mas Burhan, Om Burhan. Om Burhan. Oh ada Jangan lagi dong. enggak. Biasanya kalau seandainya di salah satu stasiun televisi ikan terbang gitu, kalau ada sinetron kan Mas Burhan. Berarti kan Istri-istri tersakiti. ya. Ada Mas Burhan di sini membawa keripik dan labelnya. Ada dari Sentosa, betul ya Mas Burhan ya. Nah ini keripik-keripik buah aja atau ada keripik lainnya? Sebenarnya ada sayur juga ya Mbak ya. Oh, Cuman wow. fokusnya emang di buah karena produksi sendiri. Tapi kalau sayur itu biasanya sesuai permintaan. Nah, kebetulan akhir-akhir ini masih mahal bahannya. Jadi untuk nggak sayur ya? produksi. Iya untuk sayur sendiri nggak produksi. Tapi awal berdirinya Sentosa itu ya, Iya. Sentosa ini Keripik. itu keripik sejak kapan? Apakah tahun-tahun ini atau Udah pada lama waktu banget. pandemi COVID tiba-tiba mikir atau gimana? Kalau online-nya ini udah dapat 7 tahun. Oh wow. Iya, Udah lama. Udah lama. Kirain barusan. Iya, tapi kalau kan saya ini lebih ke
marketingnya. Jadi langsung ke distributor, ke agen, ke reseller. Jadi online-nya sendiri itu baru 2 tahun. Online-nya 2 tahun, Iya. Offline-nya sudah 7 offline-nya 7 tahun. tahun. Iya benar. Ih, lama banget ya. Berarti kalau di total ya 7 tahun. Iya, 7 Iya, tahun. benar. Kenapa Mas Bu nggak pernah bilang? Takut Rahasia. kita mintain ya? Iya, takut diundang dari lama gitu kan. Iya, iya, iya. Nanti minta lagi, minta lagi. Tapi Nah, awalnya bikin usaha seperti ini apa, Mas? Pemikirannya atau apakah berpikir bahwasanya kalau namanya oleh-oleh keripik-keripik itu kan Iya, bisa kenapa tahan kok keripik lama? gitu? Kenapa kayak yang lain, yang benda mati gitu? Pertama, jujur ya, pertama ini kalau keripik sendiri itu masa expirednya lama. Oke. oh. Jadi sekali proses penggorengan itu bisa 12 bulan. Oh, 1 tahun ya? Iya benar sekali. Oke. Makanya kalau semisal produknya belum terjual nih, kan masih bisa di hold dulu di Iya, gudang. iya, iya. Tapi biasanya sih 2-3 bulan udah habis sih. Iya, cepet Jadi ya. iya cepat, jadi produksi terus. kayak Tapi gitu. masaknya, Expired. expirednya berapa lama sih kalau keripik? Kalau foil itu 12 bulan, cuman kan ada dari pihak, ya foil kayak gini. iya, iya. Ada pihak toko itu kadang minta yang plastik, seperti keripik yang kelihatan iya, keripiknya iya, itu. benar-benar. Itu 3 sampai 6 bulan, tergantung dari keripiknya. Lebih cepet ya kalau Iya, benar yang plastik sekali. itu ya. Tapi balik lagi kata Mas Burhan, kalau misalnya kita stok keripik pun gak akan lama Iya, gitu loh. benar Sebulan pasti ya sekali. sudah Habis. repeat order lagi. Nah itu memang awalnya kan keripik ada banyak, ada keripik tempe, ada keripik buah, ada keripik lainnya. Kenapa kok Mas Burhan pilihnya keripik yang buah gitu? Apa memang backgroundnya Mas Burhan ini punya apa namanya kebun gitu kan? Akhirnya aku ngolah jadi apa ya? Atau ada alasan lain? Jadi awalnya itu saudara kan punya kebun. Ya. Jadi hampir Kebun 7 binatang. tahun. Kebun binatang. Wah. Kebun buah. Sabar. Harus lebih baik menjalani hari katanya. Awalnya itu kebun apel. Oke. Jadi hampir setiap saudara itu ada kebun apel satu-satu. Oh wow. Nah, kemudian Iya, ya. saudara Aku nggak saudara kenal saya itu sama dia lama. Kan kenal dari SMA, teman SMA. Itu udah tahu. Udah tahu. Lanjut. Lanjut. ya. Jadi saudara saya itu punya inisiatif. Kalau apel itu kan yang kecil itu biasanya cuman kurang lebih 1 bulan udah busuk. Oke, cepat. Ya, yang sortiran gitu kan. Akhirnya punya inovasi untuk buka pabriknya. Oh langsung Iya, pabrik ya. langsung. Jadi kan memang sebelumnya di gudang, kemudian di belakang itu kosong. Ya, yang di belakang itu dibikin dibikin apa kayak Lahan kosong dikit mixu. mesinnya. Jadi ada sekitar 6 mesin vacuum frying. Langsung Di situ. itu? Iya, Saat langsung. itu 7 tahun yang lalu itu. Iya, benar. Oke. And Padahal kalau apel itu kan maksudnya bisa diolah banyak juga kan. Apakah keripik itu menjadi salah satu proses yang paling mudah? Keripik iya mudah. Oh, gitu ya? Awalnya cuman apel doang ya? Awalnya memang apel. Oke. Kemudian ada pasar yang masuk di situ, akhirnya kenapa tidak bikin seperti nanas, Buah mangga, lainnya ya. salak gitu kan. Soalnya kalau di toko oleh-oleh itu kan banyak banget itu. Iya, macem-macem. Macem-macem. Apalagi itu buah yang lucu. Buah. kamu berarti ya coba bawa banget ya. Ang, 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 ang. Oke, berarti mulai dari apel dulu, keripik bangun pabrik langsung 6 mesinnya. Iya, langsung. Tapi itu Langsung berarti 6. termasuk usaha keluarga kah atau seperti apa? Usaha keluarga. Oh, usaha keluarga. Berarti di setiap katakanlah struktural keluarga saat itu, entah itu om, tante, atau pak de, bude, itu juga ada usaha seperti ini dengan nama yang berbeda atau nama yang sama Sentosa ini? Namanya satu sebenarnya, dari pabriknya UD Prioritas. Oke. Iya. Jadi yang bekerja itu adalah bapak saya, bapak dari ini kan yang punya kan bapak saya ini apa namanya sering jual apel gitu kan ya. Penjual apel. Iya, Iya, penjual Mbak. apel. Kemudian anaknya Mbak Lita itu bikin seperti ini, nama Prioritas. Kemudian saya bikin lagi seperti ini, tapi di satu sertifikat. Ya, I see. Oh jadi kayak di satu sertifikat tuh banyak usaha Nggak gitu. banyak sih ya, cuman dari keluarga aja.
Soalnya kan nggak bisa harus misal orang lainnya kepengen gitu kan nggak bisa. Ada lowongan jadi keluarga nggak? Wow, cari keluarga ya. Cari keluarga. Iya kalau Mas Burhan kan ini usaha keluarga. Kalau kamu kan mengusahakan ya di keluargamu ya. Iya, gak apa-apa. Itu adalah sebuah inovasi. Iya betul. Iya, jihad itu namanya. Jihad fisabilillah ya. Usaha kayak gini awalnya adalah si Apel. Terus Berarti jualan awalnya jualan buah. Buah. Oh iya iya. setelah ke apel kemana lagi? Ke keripik buah, kemudian sayur. Pertama sayur ini masih baru sih, tergolong 4 atau 3 tahun yang lalu sih sayurnya ini. Oke. Terus ya kebanyakan ya apel ini sih, Kebanyakan karena apel. apel kan dari produksi sendiri, apelnya Yes. sendiri. Dari kebun sendiri. Kebun sendiri seperti itu. Akhirnya itu yang akan selalu ada ya Selalu ada. sampai Berarti nanti. menjadi signature-nya dari Betul Sentosa sekali. ya. Oke. Nanti Iya. kita lanjut lagi Sobat Selai semuanya karena aku kalau ada teman-teman yang punya UMKM seperti ini tuh ingin tanyanya adalah awal omset berapa? Betul. Dalam 7 tahun labanya berapa? Siapa tahu kita Pernah rugi nggak? siapa tahu kita bisa sama-sama saling bertukar Merugi. pikiran. Merugi akhirnya ya. bisa Kan. sama-sama buka kayak gini. Ah, ya kan? jadi jangan Penasaran? kemana-mana, tetap di Selai Show. Tahu nggak sih ya? Kemarin Farel. Dulu itu masih waktu ada Agis kita Agis, takut iya, sama takut Agis. sama Sekarang? kita takut sama Farel. Iya, aku kehilangan keramahan Farel. Farel sekarang itu kayak kalau ngomong itu sedikit senyumnya Dia sedikit. sudah bukan sad boys sama Fajar sad boys. Iya, bukan Fajar Set Boy lagi. Bukan. Dia udah merasa dekengannya Mas Fresh soalnya. Dia udah nggak butuh cari muka lagi di sini. Kamu jangan kulit Sama lupa kalau- kacang ya kalau kamu ngasih ya. kode Iya. ke aku kan Mas Aryo. Iya. Oke, Farel siap. Bisa-bisa aja. Ampun, Padahal Farel. yang bisa di-cut magang kan dia ya. Bukan dia yang bisa nge-cut kita kan. Ya balik lagi balik kita lagi. ke keripik Sentosa. Tadi sempat aku kepikiran waktu Putu tanya, "Ya, ini ada pabriknya?" Ada kan tadi sudah dibahas ya. Jadi pertama apa namanya berdiri itu sudah ada 6 mesin Put. Pikiranmu kemana tadi? Kok kamu Kira tidak itu menyimak? Bukan maksudnya mesinnya doang, belum kayak yang pabrik. Oh, Enggak, udah sekarang ada. Kan pabriknya. Nah, kebun depan, udah. Ah. Belakangnya kosong akhirnya Ya nggak jadi, diisi. ya nggak jadi mixu itu. Ya, nggak jadi, bukan. Yang jadi 6 mesin Jadi itu. isi 6 mesin. 6 mesin. Nah, Gitu. itu apakah konsepnya pabrik yang ya udah untuk produksi aja atau sekarang kan makin kesini orang-orang nyari kafe gitu ya. Apakah di pabriknya itu juga ada area untuk nongkrong aja di sana, jadi bisa nikmatin keripik Oh yang langsung iya. dari pabriknya gitu. Itu ada nggak sih Mas? Belum sih sebenarnya. Tapi udah kepikiran ke sana. Sebenarnya lebih ke pabrik aja sih, karena depannya itu buat gudang apel, buat sortiran apel. Kemudian sampingnya itu ada sekitar 60 freezer ya, Oke. 60 freezer. Wow. Baru belakangnya mesin. Jadi kalau misal mau buka seperti kafe atau apa itu Udah full taruh- ya. taruh mana ya? Kayaknya benar-benar definisi jerakan apel ya. Iya, betul. Maksudnya freezer sampai 60 itu 60 luar biasa loh freezer ya. loh itu. Atau lebih ya? Saya juga Lebih. kalau hitung satu-satu ya bingung ya ini Iya makin ya, banyak. yang ngapain Oke. juga ngitung satu-satu Iya, ya. ngapain ya? Heeh. Aku mau tanya sebelum break tadi kan aku sempat tanya masalah omset awal Ya. 7 tahun yang lalu berarti 2018-an ya. Ya. Iya, 18 Awal ya. mulai mengeluarkan. Itu sebelum Covid ya berarti ya? Sebelum Covid. Berapa? Berapa? Aduh, berapa? Kasih tahu nggak ya? Sampai Biar kita bisa belajar. berapa kisaran, digit? kisaran gitu, kisaran. Berapa 2 digit, Eh, 3 digit. Untuk awalnya itu masih baru ya mungkin ya, apalagi untuk online-nya sendiri. Online-nya itu belum sampai di 500 orderan sih. Oke. Untuk, tapi kalau sekarang, kalau dulu mungkin belum begitu tahu ya saya. Tapi kalau sekarang itu 1 bulan bisa 1.500 sampai 2.000 Itu yang orderan. online. 2.000 Online Luar ya. biasa. Onlinean. Gitu kataku tuh kok bulan. katanya keripik awal, keripik anyar, padahal udah lama Oh banget iya, tuh. keripiknya memang masih untuk online-nya Dia memang juga masih kaget. baru. Jadi Jadi Kamu selama Iya. ini berbohong kepada kita. iya berarti Mas. berbohong kamu. Dia itu jeragan, dia itu uangnya nggak ada limitnya. Betul, Dia itu lagi karena- cari cewek yang tidak memandang hartanya.
Emang belum ada? Belum ada dia gandengannya? jomblo, Dia jomblo. Aku nggak pernah mandang harta kok mas, kadang aku bandani juga. Terus gue ngopo aku bandani. Berarti 1.000, sekarang 1.500. Iya. Sampai 2.000 orderan. Belum lagi kalau ada promo kayak promo tanggal 55 bulan iya, ini. iya, Promo iya, marketplace iya. ya. Itu jual di mana Itu marketplace. Di Shopee kayak gitu. Shopee, Tokopedia sama TikTok. Oke. Nah, di situ TikTok sama Tokopedia jadi satu kan ya? jadi satu. Jadi satu, cuman digital marketingnya yang berbeda Iya. tempat ya. Jadi kakak saya yang mulai online-nya. Terus saya ini yang bagian distribusinya, marketingnya juga. Jadi kalau semisal ada seperti pembeli yang Kak saya mau ke pabrik nih gitu, saya yang ke sana. Nampani gitu Iya, ya. nampani. Ini jangan-jangan Bahkan, punyanya Mas Burhan ini yang itu kalau live TikTok satu bal dibuka terus cemil sendiri itu. Ada Iya, loh itu yang live Habis kayak ya? gitu. Iya ada kayak gitu. Itu bukan punya Mas Burhan. Kapan, Wow. kapan dong kalau seandainya live TikTok jualan gitu undang kita bertiga. Oh, kapan dong? Mau live TikTok Iya. bertiga. Iya. Jualan. Tapi harus habis ya, gede gitu ya. Habis kita makan. Kalau jualannya nggak tahu. Yang penting itu habis kita makan. Terus suka dukanya Jualan menjadi kayak seorang gini. wirausaha Jeragan keripik. dan dari buah sekarang sayur merambah ke situ, apa suka Apalagi dukanya? kan kayak banyak. Banyak banget loh kalau pesaingnya keripik kan ya. itu. Kalau sukanya itu ya banyak ya, soalnya kan dapat orderan. Ya. Mulai dari Dapat 1 uang, orderan, ya. 2 orderan, kemudian oh ini enak ini, ya udah tiba-tiba ada 10, tiba-tiba ada Kak ada 5 kilo yang satu bal gede itu Iya. ya langsung seperti itu. Jadi ya itu kurang lebih sukanya seperti itu. Oke. Kalau dukanya itu yang paling ngena itu ketika nggak ada bahan. Itu kehabisan. Kehabisan, iya. Tapi orderan terus. Orderan gitu terus ya. nggak ada bahan. Sebenarnya itu kayak sepele gitu kan. Tapi ketika ada seperti agen gitu minta Kak ada 300 piece apel atau nangka gitu. Aduh Kak maaf masih kosong. Jadi Menolak order. iya, jadi saya tolak dulu. Saya kasih janji bulan depan gitu mungkin ya nunggu apel nanti kalau ada saya kabari gitu. Seperti Apa itu, yang kurang membedakan keripik-keripik ini dengan keripik yang lain kok sampai orderannya seperti itu? Membeludak. Udah. Apa? betul. Yang pertama jelas ya kalau keripik itu harga. Oke, masuk nih kita. Masuk ke masalah harga. Tapi Harga. ukuran dulu ada berapa macam Varian, ukuran? ada Heeh. variannya berapa? Sebelumnya itu ada yang minta 70 gram, 80 Paling atau- kecil. Iya. Ini paling Tapi kecil yang 70 paling gram ya? iya, paling sering sih 100 gram. 100 gram. Tapi Mas Burhan menyediakan paling kecil ada di 70 gram. 70. 70 Biasanya gram dipegang Aryo. Enggak, ini 100 itu 100 semua, semuanya. 100 semua. 100. Kemudian yang paling banyak gitu, Paling gede 6 kilo. paling gede Yang 6 satu bal kilo. gede, satu keranjang Itu gitu. mungkin biasanya buat kayak orang mau dijual lagi. Iya, Iya. saya biasa kirim ke ini mana itu pabrik luar. Jadi seperti kirim ke Semarang, kirim ke Surabaya, ke Jawa Barat, Oh, kamu udah seperti itu. makan? Enak. Emang tuh boleh dimakan sama boleh. Dia tuh mesti kayak gituin lo padahal baru segmen 2. Aku tuh kalau ada makanan tuh kayak nggak dibuka sambil ngomong tuh kan Iya, nggak enak. sayang ya. Biasanya kan kalau kita ngomong kan sambil makan, itu kan enakan ya. Nah, ini Makanan tuh kayak di mata Aryo kayak makan aku, makan. Iya. Kamu rasanya pengen jambak aku deket. Mau gak? Boleh. Terus itu 70 gram. Terus yang paling gede tadi sampai berapa kilo? 6 kiloan. 6 kiloan itu ya. satu Tapi bal gitu. berarti kalau misalnya nih kita pesen satu bal ya ke Mas Burhan. Tapi nanti kita jual dengan merek kita sendiri gitu. Boleh. Keripik cake boleh asal ada kontraknya. Oh, Iya. jadi nggak bisa sembarangan Kalau misal ya. reseller atas nama sendiri boleh. Oke. Tetapi kalau semisal toko gede gitu misal Ya. itu harus ada kontraknya. Oh. Makanya agen-agen saya itu punya kontrak sendiri-sendiri. Jadi nggak asal harus ini. Jadi kontraknya itu setiap bulan kita kirim nih ke orangnya dan orang tersebut itu yang bagi-bagi ke toko-toko. Jadi di Semarang itu kurang lebih ada 10 tokoan mungkin ya. Wih, Semarang. Iya, jadi satu orang ke agen itu yang kirim ke semua toko. Jadi saya cuma drop ke satu orang itu. Oke. Paling jauh ngirim kemana Mas? Ke Sulawesi, ke Sumatera, Wow.
Berarti kayak Gitu. udah seluruh Indonesia Iya, ya seluruh pengirimannya Indonesia. ya. Kita iyalah, teman 7 berapa tahun. lama sih Mas Bro? Kamu merasa nggak tahu tertipu ya? apa-apa Ya itu soalnya takutnya kan kalian masih sering ngopi-ngopi. Iya. Takutnya dia dulu yang suruh bayar, nanti aku bayar ke kamu gitu. Takutnya dia kayak gitu. Kalau Bilangnya misalnya nggak punya ketahuan uang gitu ya. Sudah berapa digit per bulannya. Enggak lah ya. Tapi kayak yang paling best seller biasanya tuh yang mana sih Mas Bung? Untuk Nangka. ininya. Nangka. Oh, nangka. Nangka, Eh, nangka ini tuh nih. best banget emang. Bukan Jackfruit. yang itu ya, bukan yang apel malah ya. Apel itu khusus buat yang permintaan gede, pasar gede. Jadi biasa saya kirim itu ke Sulawesi, ke Kalimantan itu satu truk. Enak. Oh gitu. Langsung jadi Tapi yang kayak yang kecil-kecil punya kayak langsung. gini Iya, kalau nangka. yang kecil-kecil ini ya nangka paling banyak. Tapi jujur ya, nangkanya memang bener-bener nangka banget yang memang di kayak airnya hilang. Jadi kayak masih makan buah nangka. Dan Kalau harum. dia ada airnya nggak bisa jadi keripik. Nah makanya nanas. Stop nangka. Tapi enak tutup nangka itu. Iya enggak. Terus ini apa? Aku masih marah sama dia. Nanas ini juga kita masih makan nanas. Paham nggak sih? Kadang-kadang Ada kecut-kecutnya Coba. gitu Ada kan. kecut-kecutnya. Enak. Tapi kalau misalnya buah itu kan ada buahnya ya Mas ya. Yang diproduksi sama Mas Burhan itu berarti buahnya apa aja? Nangka. Apel, nangka, nanas, salak, mangga, udah itu. Itu sih yang Oke. Enak banget nanasnya. Makanya enak. Yang paling sulit apa Mas yang diolah? Kalau buah-buah kayak gini. nanas. Kenapa? Waduh, Apa kenapa? kalau ini apa? Itu nanas yang buahnya dicoba kan- sama Voodoo ya? Buahnya kan kayak nggak keras gitu. yang juicy gitu nggak Ah, sih juicy, buahnya? benar-benar. Jadi pilihnya itu bahan yang segar. Jadi Ah. kayak matang dikit gitu udah Nggak bisa. ya sisi dikit ini dibuang. Kenapa? benar-benar. Akhirnya. Kalau yang terlalu matang kenapa emang? Nggak Ya bisa nggak kayak dipakai, gitu. Nanti nggak rusak. dipakai, Ci. rusak. Oh. Jadi Nggak jadi keripik Nggak gitu bisa ya Mas ya? kering. jadi tapi agak gosong gitu. Enak. Mas mau nyoba ini enak banget loh. Nangka. Nah, ngomongin masalah harga nih, karena aku sudah merasakan 2 buah ya dari keripiknya, ada keripik nanas sama keripik Kita harus cobain yang nangka gitu. Kita nggak makan nastar ya? Iya, betul. signature-nya. Kita harus cobain yang signature-nya. Karena biasanya Mas, kalau misalnya keripik nggak mau aku sekarang. Kamu nggak usah kamu dulu. Ladies first. Kamu ladies apa bukan? Ladies sedikit. Jadi Gak boleh dipotong dulu, kita break dulu nanti dipotongnya di segmen kita yang ketiga. nggak mau potong sekarang, nggak mau potong sekarang. Aku mau nyobain dulu karena ini Jangan keripiknya potong-potong ya. Tetap di slice ya. Oh my god, kenyang. Soalnya rata beneran. Ya tadi Arya sama Putu bilang nanasnya enak banget. Ada seger-segernya gitu loh Mas ya. Rasa asli dari buahnya tidak hilang seperti kata Arya. Dan renyah. Tidak melempem dan tidak alot. Ini enak, seger dia Mas. Nah sekarang harganya. Apakah dia mahal atau terjangkau? Kalau yang paling kecil dulu deh. Ini ya yang 100 gram nih. 100 gram itu di harga 17.000. Tuh gini? Semua. Iya, Atau beda-beda? beda-beda. Cuman itu 17 Nanas setengah, 17.000. ini 17, ini 18, terus yang ini 18. Nggak sampai 20.000. Nggak sampai 20.000. Nggak sampai 20.000. Tapi kan yang tadi katanya Mas Burhan jadi signature-nya adalah keripik apel. Jujur ya, apelnya ini enak sekali sebetulnya semuanya. Dan kalau ngomongin masalah yang mix ya, ternyata di sini ada apel, ada pisang, ada nangka, ada lagi ya, Mangga, mangga, betul. Yang mix Sa- berapa sa- harganya? mix 18.000. 18.000. Nah ini pisang bisa jadi keripik. 1.000 sama 500 perak. Iya, bener. Wow, biasa kalau misalnya ambil dalam jumlah banyak, itu harga beda lagi Harga- atau iya tinggal dikali lipat aja. Harga beda dong. Harga Lebih beda murah ya. tentunya. Kayak borongan gitu soalnya Borongan, ya. iya benar. Seller kan ya. Nah, Reseller. tahu tandanya ada anak-anak ke kolam, entah itu TK, SD mau outing ke tempatnya Mas Burhan itu, apakah memang mengiyakan atau tidak? Oh, bisa dong. Bisa ya? Iya, soalnya beberapa kali itu mahasiswa magang sama mahasiswa memang tugas kuliah gitu ya. Heeh. Jadi memang minta ke
pabrik. Oke. Iya, jadi sama Dia saya tahu. juga. Terus satu lagi kayak isinya tuh nggak membohongi gitu loh. Iya. Pernah kan yang kayak Iya, iya. tempatnya Melembung. isinya segini. Iya itu biasanya dijual. Itu sudah setengahnya, sudah terpenuhi semuanya. Isi angin ya. Iya, ada yang isi angin. Benar-benar. Nah, Mas Pur, seandainya ada nih Sobat Selai semuanya yang tertarik ingin beli ya, itu apakah tersedia di pusat oleh-oleh yang ada di Kota Batu dan Malang Raya, atau hanya ada satu toko nih yang di Batu atau di Malang menjadi kayak distributornya dari keripik-keripik ini? Kalau di toko oleh-oleh di Kota Batu sendiri sebenarnya udah ada. Oke. Di Brawijaya, di Batu Wonderland ya. Oke, Batu yang Wonderland. ya di situ, sama di toko oleh-oleh yang lain. Oke. Cuman memang di kota lain lebih banyak daripada di kota sendiri karena persaingannya juga. Iya Oke. ya. Karena Seperti ada itu. banyak yang kayak gitu. Tapi akhirnya apa ini strategi yang Mas Burhan lakukan, planning kan? Karena dari sekian banyak kompetitor juga gitu. Apa yang akhirnya membuat aku melakukan ini loh supaya beda dengan kompetitor yang lain. Yang pertama lebih ke pasar luar sih, luar kota, bukan di Oke. Kota Batu sendiri. Jadi sebenarnya contohnya simpel sih Kak. Kalau semisal nih ini saya taruh di toko oleh-oleh nih. Ya, Jadi satu display gitu kan. Ada 10 keripik apel. ya. Yang Kakak lihat dulu apa tuh? Langsung ini aja lah. Oh ini Harganya. harganya ya. Ya, Pasti orang lihat harganya juga kan. Ya. Jadi nggak lihat ya. oh ini merek apa ya? Oh, Iya, iya, ini iya. merek apa? Pasti nggak mungkin kayak Nggak. gitu. Jadi tiap orang itu pasti ngelihatnya, oh ini murah nih, cobalah. Oh ternyata kok isinya angin doang ya. Nah itu kalau dari saya sendiri itu 100 gram ya 100 gram. Jadi tidak ada seperti 50 gram isi angin yang Yalah. pakai nitrogen. Itu Artinya nggak berkat ya. Iya bener. Jadi beli angin kayak gitu. Berarti yang ditawarkan oleh Mas Burhan adalah trust-nya. Iya, Jadi benar. percaya kalau misalnya dengan berat segitu, harga segitu ya udah pasti kualitas dan kuantitasnya itu mantep banget Iya, gitu ya. benar. Terbukti Kurang lebih kita sudah seperti itu. membuktikan sendiri. Kita Dan udah peres. artinya Sobat Selai semuanya, kalau seandainya ada Sobat Selai yang ingin menjadi distributor pun, itu bisa ya? Bisa. Apa, reseller? Reseller. Nah, Iya. Itu juga bisa, Bisa. ya? Nah, Dropship itu, bisa nggak sih Mas? Dropship bisa juga. Itu ada persyaratan tertentu nggak sih Mas? Kayak minimal order berapa? Yes. Kalau reseller itu minimalnya cuma 3 kilo. Hanya 3 kilo aja. Reseller minimal 3 kilo. 3 kilo itu bebas. Jadi nggak harus apalagi 3 kilo atau yang lain. Itu bebas. Mau Mix, di ya. mix boleh, mau 2 macem boleh, 3 macem boleh, bebas. Yang penting 3 kilo itu udah bisa jadi reseller. Oke. Dan dengan harga yang berbeda juga tentunya. Wow. Pulaannya beda ya harganya Iya. ya. Ini bisa jadi peluang juga buat Sobat Selai semuanya gitu ya. Siapa tahu kalau mau jadi reseller atau distributor itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain. Betul gitu. sekali. Karena ini produknya juga bukan produk abal-abal, rasanya memang masih benar-benar buah. Iya. Sepertinya memang buah pilihan yang Iya, digunakan ya, karena si nangkanya Sembarangan. benar-benar masih nangka banget, apalagi nanasnya ini ya kata Putu tadi kayak makan nastar memang benar sekali. Jadi masih ada kecut-kecutnya, ada manisnya gitu seperti nanas Dan kayak selayaknya. bau nanasnya tuh khas gitu. tau Iya nggak? benar. Nanas Mas, banget gitu ya. ini nggak sih kepikiran nggak sih mungkin untuk tahun depan, berarti ya Lebaran masih tahun depan lagi ya? Bikin Ada lebaran hampers. Idul Adha. Hampers kan Lebaran Idul Fitri. Iya. Kan? Idul Adha nggak ada hampers kan? Nggak ada. Nah, itu apakah ada Enak banget. mungkin ide katakanlah untuk memasarkan kecil-kecil gitu untuk hampers, atau memang sudah dilakukan? Mulai tahun ini sudah kemarin. Iya, dia kemarin udah kirim-kirim hampers. Iya, cuman ya seadanya aja. Soalnya kan baru kalau dari sisi hampers kan masih baru mulai ya. Ya. Jadi ya seadanya sama dikasih ke teman-teman aja dulu. Oke, berarti kedepannya bisa jadi satu ide baru ya, Iya, seandainya benar. ada Sobat Selai semuanya yang membutuhkan hampers karena kan hampers kan jajanan-jajanan yang dibuat makan-makan Lebaran kan, kue Betul. Lebaran gitu kan, ini juga termasuk Atau kayak kue buat enak. bawain kayak saudara dari jauh. Iya. Atau kalau misalnya jadiin souvenir gitu bisa nggak sih Mas? Bisa, Packaging lucu. Jadi kita custom gitu. Aku pengen ukurannya sekian, custom untuk souvenir dalam
jumlah berapa ratus gitu. Oh iya. Menerima juga nggak sih Mas? Menerima, Menerima tapi ya? masih belum sih, belum ada orderan seperti itu. Jadi kalau misal ada, ya ditampung dulu lah ya. Oke. Iya. Jadi kedepannya sepertinya banyak sekali pelebaran-pelebaran ide Iya, ya Mas benar. ya. Tapi kalau boleh tahu Mas, kan sekarang masih nitipin ke pusat oleh-oleh atau kirim ke luar Kota Batu dan Malang Raya. Apakah kedepannya juga ingin kayak punya semacam outlet sendiri gitu? Atau memang ya kita fokus ke penjualan aja lah gitu? Kalau di tahun ini jujur mungkin banyak rintangannya ya, jadi lebih ke online dulu. Oke. Jadi semoga mungkin harapannya ke depan itu pingin banget punya outlet sendiri. Karena dari kemarin-kemarin itu banyak dari Instagram saya itu dari luar kota, liburan ke Batu, ke rumah, ya masih seadanya aja, tumpukan seperti gitu, di pabrik iya, gitu iya ya. pabrik gitu. Jadi kalau ada toko, ada display gitu kan enak, jadi Iya. orang, dan harganya pun ya terjangkau Apakah ya. juga kedepannya ingin bikin semacam outlet terus ada kayak ngetehnya, Kafenya. Tempat atau nongkrongnya. kopinya gitu kedepannya? Snacknya Mungkin ini. kalau dari saya dan dari saudara sendiri mungkin lebih fokus ke pabriknya aja sih, Oke. sama produksinya aja. Jadi kalau tempat seperti kafe kan butuh tempat, butuh Betul, lain-lain modal, itu kan banyak lagi itu, lain lagi. Iya. Jadi memang fokusnya di keripik aja, produk UMKM-nya itu digedein lagi kayak gitu. Oke. Mas tapi kalau untuk keripik sayur yang sekarang lagi ada di Mas Burhan itu ada sayur apa aja? Sayur itu kemarin ada brokoli, ketela, jamur tiram, jamur kuping, Wow. okra, cabe, bawang bombay, Banyak banget. Banyak apa ya. ya? Apalagi ya? Padahal katanya tadi agak Jagung-jagungan sulit gitu loh. ada nggak? Jagung manis, Wortel ada nggak? Mas? wortel iya wortel kentang. Banyak ya. Jamur kita belum pernah nemu ya? Yang Udah, jamur. udah. Oh, Udah, belum. udah. Belum, udah. Udah Kok merasakan. belum ya? Cuman yang jamur yang putih itu, yang Ah, tiram. jamur tiram. Yang jamur apa? Kan Jamur kuping yang Jamur hitam kuping itu. belum. iya jamur kuping dijadiin keripik wah, enak itu pasti ya. Nah makanya mungkin Sama untuk okra itu enak kita banget. semuanya dan untuk sobat selai semuanya yang penasaran ingin merasakan keripik-keripik ini ya bisa langsung datang ke pusat oleh-oleh yang ada di Betul. Kota Wisata Batu yang tadi sudah disebutkan sama Mas Burhan. Seandainya Mas Burhan ada teman-teman yang mau datang ke rumah atau ke pabrik gitu, harus kemana nih menghubungi di Instagram kah atau di website kah atau di Zoe. Emang mana? ada Instagramnya Di Instagram, sebenarnya di sini udah ada sih, udah ada barcode-nya juga. Oh, Jadi iya, tinggal iya, scan. iya. Ini akan masuk ke sosmed atau marketplace? Semua. Semua. Jadi saat Website ketika kita klik itu bisa masuk ke Shopee-nya, Oke. ke Tokopedia-nya, Tinggal pilih aja. ke WA, seperti Semuanya itu. ada. Mas, Semuanya ada. Tapi aku penasaran juga nih, kalau misalnya sekarang itu ngaruh banget gak sih untuk marketing di TikTok terutama? Seberapa ngaruh sih dia ke produk-produk? TikTok UMKM. itu ngaruh banget sih. Awalnya itu sebelum TikTok ya, sebelumnya kan pernah di ban ya di Iya. Indonesia. Itu belum ada TikTok itu penjualan ya belum naik lah ya. Kalau sekarang ini udah TikTok, udah ada staff yang khusus live streaming itu, Ya, itu naik kurang lebih berapa ya? 70%-an lah ya. Untuk Itu penjualannya ya? berapa lama Penjualan. itu? Berapa lama marketing di Menaikkan, TikTok? TikTok kurang lebih masih 1 tahunan sih. 1 tahun udah 1 70%. tahunan dia. Sudah 70% loh, berarti emang sengaruh itu ya? Iya, sehari aja bisa 150-an orderan. Dari TikTok. Dari Wow. TikTok aja. Belum marketplace yang lain ya. Belum yang lain. Wah, karena emang orang-orang sekarang ini ya jiwa konsumtifnya mungkin tinggi. Terus apa gampang kepengen FOMO Iya. dan yang bikin akhirnya FOMO-nya keturutan itu adalah harga yang terjangkau itu tadi. Iya. Nggak sampai 20.000 ya Mas ya. Luar biasa sekali loh. Kita break dulu aja ya sobat selain semuanya, nanti kita bakal balik lagi karena banyak hal yang ingin kita tanyakan. Mumpung ada waktu 2 menit, kita mau memikirkan pertanyaan apa lagi. Iya. Paling nggak nomor WA lah. Yang kemana-mana itu di Slice Show ya. Ya katanya
kita cuman mau nge-review dari Putu sendiri gimana keripiknya menurut Putu. Enak banget. Tapi yang paling aku suka yang nanas karena kayak aku nggak pernah menemukan keripik nanas di jarang gitu. Ya. Berarti nanas. Baru ini aku coba keripik nanas. Dengan harga katakanlah 17.000 sampai 18.000 kalau nggak salah tadi ya Mas ya. Itu menurut kamu worth it nggak dia? Oh, worth it banget. Karena isinya tuh kayak nggak membohongi gitu ya. Jadi emang benar-benar penuh gitu loh isinya. Jadi kayak untuk mengeluarkan uang 17.500 Nggak rugi ya? nggak rugi sama sekali. Oke, kalau dari ini Serina? Ubur-ubur ikan lele. Keripik premium iki le. Jadi mulai dari rasanya, terus apa namanya? Isiannya sampai harga lagi-lagi tidak munafik ya. Harga itu sangat mempengaruhi. Dengan under 20.000 tapi rasanya kayak gini. Aduh, aku mau nyetok di rumah. Serius? Iyalah. Ini kalau menurut kamu kan, karena kan kakak kamu ada yang tinggal di Medan. Ya benar. Atau, Jadi oleh-oleh. Menurut kamu seandainya Kadang kalau pulang ke Lombok. menjadi oleh-oleh kayak gini dengan harga segitu worth it? nggak Aduh, worth it banget. Kadang kalau misalnya dengan harga segitu ya kita tuh nggak takut buat beli banyak. Oh, saudaraku ada 1, 2, 3, 16. Beli masing-masing 3 varian, satu keluarga 3 varian. Nggak takut karena harganya terjangkau dan rasanya lagi-lagi ya, rasanya itu kita tidak pernah berbohong, itu endul banget. Dan aku suka cocoknya sama gigi aku yang tidak bisa terlalu kuat ini. Dia renyah, gak melempem tapi tidak alot. Tapi Ya favorit apa? kamu kalau Putu tadi kan si nanas. Nanas. Kamu juga jatuh ke nanas juga? Aku mencintai apelnya. Kenapa? Karena teksturnya, Oke. tekstur dan rasanya dia nggak asem ya, ada segernya, manisnya pas, lagi-lagi tekstur yang bikin aku jatuh cinta. Enak banget ya. Aku dari tadi juga ngemilin apel. Kalau Mas Burhan sendiri sebagai pemilik 7 tahun di bidang ini, Kamu apa yang belum. menjadi favorit Kamu Mas, mana? Mas Burhan dulu? Oke. Apa favoritnya Mas Burhan? Nangka sih. Nangka. Kenapa kok nangka? Yang pertama cepat habis. Best seller ya, Best seller. best seller banget jackfruit. Ya sama enak juga. Oke, Soalnya nangka kan, ya? iya kan survei juga kan sebagai yang punya nangka ini survei ke tempat lain. Itu nangkanya kadang ada yang baunya itu hilang. Betul, ada yang tipis banget. Ada yang tipis, kemudian ada yang kecil-kecil. Betul. Dari segi grade-nya itu Betul. kurang bagus gitu. Betul. Dan ini menurut aku grade-nya grade A ya. Iya, grade untuk A. apa? Si Buah-buahannya, nangka. Nangka. Kalau aku sama kayak Putu sih Sobat Selai semuanya ke nanas karena saya pertama kali makan keripik nanas. Biasanya kan nanas itu lebih ke arah kayak kue-kuean, Selai. kue basah, selai Iya, dan selai. Minuman. minuman atau mungkin makanan yang dicampur sama ikan biar nggak bau Biar amis. nggak Iya, iya, ya. iya, iya. Tapi ternyata nanas di sini bisa jadi keripik dan ini bisa jadi Cemilan. signature juga loh ya. Kalau Baunya seandainya tuh pas dari banget, enak iya banget. dari Sentosa asli Kota Batu tuh juga menyediakan keripik nanas dan ini jarang-jarang sekali. Mungkin ya karena nanas itu buahnya sulit gak sih Mas? Enggak sih. Gampang Iya, ya. Malah Nanas gampang tuh berarti ya. kayak nangka ya. Iya. Yang nggak terlalu susah cuman harus pinter-pinter Karena ya. Iya, kayak benar. orang jarang beli nanas untuk Yes. dikonsumsi kayak buah-buahan. Betul. Betul. Ngomong sekali lagi pakai bahasa Inggris. Kok marah? Yes, itu kan benar. Nggak Maksudnya cocok yes. dia. Nah, ini Mas nanasnya yang digunakan nanas apa jenis apa? Kan Nanas ada nanas madu. ada nanas A, B, C, D, E, nanas apa ini? Nanas yang hijau itu, tahu nggak Mas? Oh, yang kamu dulu sering Iya. beli itu, Ci. Hei, nggak pernah ya? Kamu pernah beli Oh iya, buat mau stop dikonsumsi itu ya, buat kan? dikonsumsi. Iya. Lah kamu emang pikiran kamu buat Oh buat berarti apa? yang teksturnya agak keras, maksudnya bukan yang lembek gitu ya? Bukan. Sulit soalnya ya? Bisa ya. Ini biasanya nanas yang ini biasanya digunakan kayak diparut gitu loh, biasanya enak buat es gobet. Ya ya, Ya, bisa ya. jadi, bisa jadi es apa sih gobet. es gobet, gober. Ruca Iya. gobet, ruca gobet. Oke, baiklah luar biasa Mas Burhan. Mungkin ini di segmen terakhir ada yang mau disampaikan untuk teman-teman semuanya yang kepikiran nih. Kayaknya Kota Batu ini banyak banget buah-buah yang bisa diolah Betul. menjadi keripik gitu, tapi masih belum punya keberanian. Kira-kira motivasi apa yang mau disampaikan oleh Jeragan kepada junior-juniornya? Silahkan. Kalau dari saya sendiri itu harus menjemput bola sih Kak. Sistem jemput bola. Jemput bola. Oh. Jadi kadang, aduh ini kok murah ya, apa jangan-jangan dikit ya isinya ya. Ya udah kasih aja. Iya kasih aja, udah. Jadi kalau misal ada tamu nih, ada tamu, Kak mau nggak tester ini dari pabrik sendiri, ini Oke. seperti ini. Oh iya enak.
ya udah saya pesan ini gitu. Akhirnya calon pembeli itu trust kepada produk kita. Jadi seperti itu. Kayaknya aku kalau Jadi jangan bakal bilang gitu bohong aja. ya. Iya, jadi Nggak kurang enak, lebih Kak. seperti Coba itu. coba lagi, coba sih yang ini. Kamu Tapi ya nggak terus-terusan ya. Jadi jangan malu untuk memberikan tester ya ke siapapun Iya, itu seperti dan itu. berani aja sistem jemput bola. Terus kalau ada nih sobat Selai semuanya Mas Burhan yang ingin membuka suatu usaha tapi masih takut entah itu modalnya kurang atau kedepannya lancar atau enggak, itu dari Mas Burhan sendiri katakanlah 7 tahun kan, up and down sudah dirasakan, apa pesannya atau mungkin ada saran gitu untuk bagi mereka? Yang pertama itu mulai dulu sih. Mulai dulu Mulai. ya. Bahkan meskipun satu orderan pun itu butuh waktu 3 hari, 4 hari, baru cuma dapat satu aja, mulai aja dulu. Bahkan saya sendiri itu sebelumnya belum punya modal untuk memulai. Oke. Jadi modalnya itu habis buat beli mesin, beli ini. Nah, untuk marketingnya nggak ada. Jadi ya jalan pelan-pelan, ya udah ini cobain dulu ke saudara, ke temen. Sambil cek Enak pasar nggak? kali Iya, ya. sambil cek pasar. Oke, Seperti intinya itu. pesan dari Mas Burhan seperti itu ya Sobat Selai. Nah, harapan dari kami adalah mungkin Sobat Selai yang sekarang lagi menyaksikan Selai Show edisi hari ini, siapa tahu nih sudah punya ide tapi modalnya belum banyak, atau sudah punya modal tapi belum punya ide. Kepikiran pesannya dari Mas Burhan kan tadi, mulai aja dulu, nggak perlu mikir yang aneh-aneh. Yang pasti cek pasar dan mungkin lebih ini ya Mas, menumbuhkan jiwa kepercayaan kepada konsumen ya. Iya, benar sekali. Tulisannya 50 gram ya harus 50 gram produknya, bukan 50 gram yang 20 adalah barangnya, 30 adalah anginnya. Anginnya. Tuh kan. Ya. Ayo. Dan juga terima kasih kepada seluruh kayak sobat. Kamu Selai. tahu nggak kenapa kamu dari Seri? Kenapa? Sorry. Terus nggak berhenti. Ya karena ini enak banget, jadi kayak seluruh sobat Selai mungkin yang nanti mau liburan ke Batu, kalau kalian mau cari oleh-oleh buat kalian bawa ke kota kalian nanti bisa banget cobain ini. Sentosa keripik Sentosa, buah. betul. Atau kalau kalian nggak mau cari di tempat-tempat kayak di toko-toko, Pusat oleh-oleh. Langsung ke kalian bisa langsung aja ke Mas Burhan biar diantar. Iya, Terus betul nah, sekali. yang penting nggak di luar Batu ya, Tapi jauh. kalau tadi kan luar Luar Batu Batu, kan bisa di marketplace. marketplace. Ada di TikTok, ada di Shopee, nggak marah-marah. Kita nyapu bersih. Nah, Ada di Shopee Oh, sama iya, ada di betul. Tokped. TikTok, Tokopedia. Tokopedia. Namanya sama, Sentosa. Sama, Sentosa Food. Sentosa. Jadi bisa langsung dilihat di sana dan bisa langsung belanja di sana ya. Oke, kita pamit dulu. Terima kasih Mas Burhan ya sudah mengenalkan produk sepremium ini. Kita ketemu lagi kapan-kapan insya Allah kalau Allah meridhoi. Amin. Kita pamit dulu. Bye-bye. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly datang dalam mimpi. Nona manis like Nona statue setelan cuek aduh